Oke. Oke, selamat pagi Bu Nur Hasana. Ya, selamat pagi Bu Ari. Bagaimana kabarnya Bu Ari? Iya, Alhamdulillah sehat Bu Nur. Bagaimana keadaan Bu Nur di situ? Saya juga alhamdulillah baik, sehat. Di sini juga suasananya sedang apa? Alhamdulillah cerah sih, nggak hujan. Di sana kan hujan, ini malah lagi cerah. Iya. Oke Bu Nur, kemarin Bu Nur bertemu dengan saya, katanya ingin berbincang-bincang sebentar terkait apa yang dirasakan oleh Bu Nur. Nggih. Monggo silakan, apakah ada yang bisa saya bantu Bu Nur? Iya begini Bu Ari, kebetulan banget jenengan kok tanya sama saya. Saya juga lagi butuh teman curhat begitu. Jadi begini Bu Ari, saya kan lagi punya unek-unek ya ini sama anak saya karena saya saya kaget sekali pas kemarin ngambil hasil tesnya anak. Jadi intinya anak saya kok masih jauh dari harapan saya ya. Saya jadi berpikir apa anak saya yang tidak bertanggung jawab, apa anak saya tertekan atau bagaimana begitu. Saya ingin mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi sama anak saya begitu. Ya, ya. Jadi Bu Nur itu kemarin sudah mengambil hasil tes putra Bu Nur, tetapi hasilnya masih kurang maksimal, padahal sudah ada beberapa usaha yang dilakukan. Jadi Bu Nur, harapan Bu Nur itu setelah kita berbincang-bincang itu apa ya Bu Nur? Jadi saya itu kepengen ini loh Bu, tolong dibantu ya Bu. Saya ingin menemukan solusi bagaimana caranya. Saya kan agak khawatir ini. Jadi selama ini kan anak saya kan aktivitas selalu dijalankan setiap hari, tapi kok hasilnya kurang maksimal. Jangan-jangan anak saya itu tidak bertanggung jawab dengan aktivitasnya ya. Jadi saya kepengen menemukan solusi bagaimana caranya menemukan cara agar menanamkan rasa tanggung jawab pada anak saya terhadap semua aktivitas yang dilakukannya. Begitu Bu Ari. Mau Ya, dibantu ya Bu Ari. jadi intinya Bu Nur itu ingin menanamkan rasa tanggung jawab kepada putra Bu Nur. Jadi, terkait tanggung jawab itu, apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh putra Bu Nur di rumah? Nah, terkait dengan tanggung jawab apa di rumah kayak gitu. Kalau sama anak untuk tanggung jawab untuk aktivitas kesehariannya saya memang ya melatih tanggung jawabnya itu dengan salah satu aktivitas di rumahnya dengan kesehariannya. Cuma ya nggak sebenarnya nggak berat-berat amat Bu. Paling cuma nyapu lantai udah. Cuman di luar kegiatan itu memang ada jadwal ngaji begitu. Ya lumayan ada ngaji sore, ada ngaji habis maghrib, kemudian ada kegiatan les juga yang selama seminggu 3 kali. Jadi memang padat. Anak saya kan udah kelas 7 SMP ya Bu, pulangnya sore, sampai rumah itu sekitar jam 3:30, jam 4. Nanti pulang sekolah itu langsung ngaji, begitu. Nanti selesai pulang jam 5, tinggal makan, terus kemudian habis maghrib ngaji lagi. Selesai pulang, habis itu belajar. Ya, tetap dilaksanakan semuanya dan alhamdulillah karena memang sudah terbiasa tiap hari dilakukan ya, konsisten saya selalu melakukannya. Tapi saya heran, belajar-belajar, les ya les, ngaji-ngaji terus, tapi kenapa kok saya waktu lihat tesnya kok hasilnya kok jauh dari harapan saya begitu. Intinya putranya Bu Nur itu padahal sudah melakukan segala aktivitas ya Bu, mulai dari eh, belajar bertanggung jawab di rumah dengan membantu apa dan lain sebagainya. Anak itu juga melakukan aktivitas mengaji, tetapi masih saja di akhirnya itu hasilnya kurang maksimal ya Bu. Apa ada usaha lain yang sudah Ibu lakukan untuk apa ya ibaratnya menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab dan nanti pada akhirnya itu Bu Nur bisa melihat hasil putra Bu Nur itu meningkat. Jadi apa ya yang saya lihat selama ini kan memang saya selalu sibuk dengan pekerjaan sendiri ya Bu, karena memang saya juga sudah sibuk. Selain ini kan si kakak ya yang paling barep begitu, dia punya adiknya 2, dan yang paling kecil itu memang harus selalu sama dampingan ibu, apa-apa ibu, apa-apa ibu. Jadi waktu untuk sama anak yang paling besar ini memang saya sangat kurang sekali. Kemudian ketika jadwal aktivitasnya, ketika itu ngaji, ketika itu les, saya itu harus ngoprak-ngoprak begitu loh Bu. Setiap kali harus saya selalu ingatkan, Mas sekarang ngaji, Mas sekarang berangkat les gitu. Tapi enggak cekat-cekat beranjak berangkat gitu, pasti ada aja alasannya. Tapi ya tetap dilaksanakan.
Cuman ya itu sayangnya, makanya saya khawatir dengan anak saya. Ini sebenarnya anak sungguh-sungguh apa tidak? Apa hanya sekadar karena apa ya hanya untuk menuruti perkataan orang tua, tapi di dalamnya itu kayak ada rasa kurang tanggung jawab begitu ketika melaksanakannya, Bu. Ya, ya. Jadi intinya sudah ada usaha yang dilakukan oleh Bu Nur ya. Tadi udah ada ngoprak-ngoprak, sudah ada mengingatkan, tetapi apa ya ibaratnya jiwa tanggung jawabnya itu tetap aja masih kurang gitu ya Bu ya. Atau ada usaha lain yang memungkinkan akan Ibu usahakan lagi, benar? Jadi gini, ya kalau mengingatkan itu pasti akan saya tetap lakukan. Jadi kayak selama ini saya terlalu sibuk sendiri mungkin karena saya juga jarang komunikasi sama anak sih ya Bu ya. Jarang ngobrol intinya lah. Paling seringnya paling cuma sekadar tanya, Mas sedang ngapain? Mas lagi apa? Gitu. Mas sudah belajar apa belum? Baru sudah dikasih. Selalu hanya komunikasi seperti itu. Mungkin anak juga merasa kayak merasa sendirian, merasa kok kayak ibu selalu apa Pak perintah begitu. Jadi saya belum pernah ngobrol apa sih yang diinginkan oleh anak. Saya itu belum pernah. Jadi jarang ngobrol intinya lah. Mungkin nantinya saya akan memberikan alokasi tersendiri, ruang tersendiri. Mungkin setelah ya anak lagi santai, begitu lagi sambil nonton TV, saya bisa bincang-bincang bersama, bisa dari hati ke hati, tanya sebenarnya anak itu kayaknya apa sih, bagaimana apa yang dirasakan. Karena Mbok, siapa tahu dia yang apa mengalami masalah tapi saya tidak tahu begitu. Terus ini lagi Bu, jadi apa ya, ini kan anak saya kelas 7 SMP, baru mengenal HP, Bu. Jadi sebelumnya memang di SD kan saya memang membatasi nggak boleh pegang HP. Boleh lihat YouTube tapi lewat laptop gitu. Memang saya nggak mau kena HP sama sekali. Ketika di SMP, karena mau nggak mau pembelajarannya diakses lewat HP, akhirnya ya mau nggak mau saya belikan gitu, saya fasilitasi. Dan ternyata anak saya kayak merasa terlena apa ya, kayak senang banget gitu. Kayak seolah-olah dia karena mungkin anak-anak jiwanya rasa ingin tahunya tinggi, apa ya mengeksplor sendiri di dalam HP itu ada apa saja dan tibalah dia ada pada apa permainan atau game dan yang saya lihat setiap hari kayaknya nggak pernah waktu itu selalu bahkan sering nyolong-nyolong loh Bu, sering nyolong-nyolong pegang HP ternyata akhirnya lagi belajar ternyata lagi main game. Gitu. Ya saya sering sering Pak mengingatkan, Mas jangan main game terus sudah cukup. Boleh pegang HP tapi buat belajar. Main game boleh tapi hanya seperlunya sekedar untuk tahu begitu, tapi jangan berlebihan begitu. Saya bilang karena saya seperti itu. Jadi terkait usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Bu itu ternyata ada sisi lain yaitu HP ya Bu yang apa ya ibaratnya menguras menguras Iya, waktunya si Mamas itu kayak gitu ya. Lantas iya itu rencana sih. ke depan ya, rencana ke depannya apa Bu? Jadi begini mungkin Ibu, selama ini kan saya kan baru mengingatkan ya, selain saya akan memberikan ruang tersendiri, saya coba sering ngobrol, buka komunikasi sama anak gitu. Saya akan mencoba kayak membatasi penggunaan HP apa ya Bu? Maksudnya biar anak itu enggak bebas sekali, nggak dilepas begitu saja pegang HP, tapi saya batasi waktunya. Misal boleh pegang HP dari mulai habis maghrib sampai jam 9 katakanlah lah. Kadang sok ada tugas sih dari gurunya dikirim sore-sorenya, kemudian kadang sok apa ya dikirim lewat grup WA gitu sama gurunya. Jadi mungkin saya akan membatasi penggunaan HP ketika tidak digunakan, berarti HP itu kembali ke saya. Ya, Mungkin jadi, bisa. ya, jadi intinya rencana Bu Nur itu akan membatasi HP supaya lebih fokus lagi, supaya lebih bertanggung jawab lagi, seperti itu ya Bu. Iya, Baik Bu Nur, baik Bu Nur, apakah dari perbincangan kita itu sudah menemukan solusi dari permasalahannya tadi di awal? iya Ibu, berarti intinya saya harus lebih memahami anak saya dengan cara ngobrol dari hati ke hati. Intinya saya jangan apa ya, jangan sibuk sendiri hanya memikirkan pekerjaan sendiri, kemudian hanya ngurus adik-adiknya, tapi malah melupakan yang si besar. Mungkin selama ini si besar kayak merasa kekurangan kasih sayang apa ya istilah itunya. Ya saya akan memberikan sekarang apa yang memberikan waktu lebih buat si kakak, kemudian akan membatasi untuk penggunaan HP-nya. Kemudian di sini saya juga akan melibatkan peran suami juga sama Mbah karena di rumah saya masih tinggal bareng sama Mbah sih. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Ya, kalau menurut saya keren sekali usaha yang nantinya akan Ibu terapkan kepada putra Ibu. Ini rencana mau kapan ya Bu pelaksanaannya?
Ini kan kebetulan kan ini kan bulan puasa ya, anak pulang lebih kasih. Nah, jadi kan nanti kan setelah itu ada waktu istirahat lebih panjang. Nah, disitulah mungkin nanti setelah pulang saya akan langsung mencoba berkomunikasi sama anak saya, kita ngobrol dengan apa ya, ngobrol dengan santai lah. Insya Allah nanti pulang dari sana kami coba langsung seperti apa coba reaksinya. Mudah-mudahan sih bisa berhasil, bisa membuka pikiran anak saya yang selama ini mungkin sedang terkena masalah tapi saya tidak tahu gitu. Jadi rencana Ibu akan melaksanakannya langsung hari ini pulang sekolah. Lantas Ya, untuk ya, untuk keterlibatan dari pihak lain ada yang bisa membantu? ya di sini yang jelas saya libatkan suami karena suami juga kita sama-sama guru, insya Allah akan lebih tahu karakter anak saya, juga ada Mbah. Ada lagi Bu, jadi apa ya, tantenya itu kan sekolahnya kan dekat gitu, maksudnya kadang sering komunikasi sama tantenya. Nah, saya akan nanti minta bantuan sama tantenya untuk lebih apa ya, kayak memotivasi anak saya biar anak saya itu nggak merasa sendirian. Ya, luar biasa sekali Ibu. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa melaksanakan semua itu dengan berkolaborasi ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan. Terima kasih Ibu, dari perbincangan ini justru saya bisa belajar dari Bu Nur loh ini. Saya sangat merasa Ini senang sekali Bu Nur. rasanya senang Bu, jadi kayak jadi apa ya, curhat apa yang saya pikirkan jadi tersalurkan gitu. Makasih ya Bu Wari. Ibu, oke, terima kasih Bu Nur Hasana. Mudah-mudahan sukses berhasana. Amin, amin. Sukses bareng ya Bu Wari.